berkumpul dalam rangka untuk menuntaskan tugas modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual. Baik, perkenalkan nama saya Raden Jamal Sumiarja Oktopar, CGP Angkatan 10 dari SDN Wates, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach yaitu saya Arjadi Nurrudian dari SMK Negeri 1 Binong, CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Nah, selanjutnya yang bertindak sebagai coach yaitu saya Jana Supriyatna dari SD Negeri Mayangsari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Oke, adapun praktek coachingnya yaitu sebagai berikut. Rekan saya yaitu bernama Pak Jana, merupakan seorang guru SD, kemudian di sekolahnya mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya, sehingga pembelajaran berjalan kurang efektif dan monoton. Nah, Pak Jana ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Baik ya, langsung saja kita ke observasi. Silahkan Pak Jihad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jihad. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan berbincang sebentar, Pak. Baik Pak, silahkan sesuai janji Pak Jihadi akan berdiskusi dengan saya terkait coaching yang menggunakan alur tirta ya Pak Jihadi. Akan melakukan coaching dengan coachingnya yaitu Pak Ziana, dan saya menjadi pengamat atau bisa dikatakan sebagai observernya. Siap. Baik, Pak. Nah, baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya nilainya, yaitu yang pertama kurang baik, yang kedua yaitu cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat yaitu sangat baik ya Pak. Nah, lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Jihadi kembangkan? Siap. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Jihadi. Dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik ya, mana kompetensi yang akan Bapak terapkan itu Pak? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan menitik beratkan di kompetensi pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari seorang coach tersebut, Pak. Oke, baik Pak Jihadi ya. Semuanya telah saya catat ya Pak Jihadi. Berarti untuk mengetahui Pak Jihadi mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coaching ya Pak? Ya, kebetulan hari ini Pak, saya sudah bertemu dengan coach saya, Pak Jana. Oke, luar biasa ya Pak Jana. Tetap semangat ya Pak Jana. Nah, Siap. baik Pak, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Jihadi dalam melaksanakan coachingnya. Baik. Oke, selanjutnya kita langsung aja next ya Pak Jihadi dan Jana, langsung ke praktek coachingnya. Siap. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jadi. Baik, Pak Jana, sesuai janji kita kemarin, kita kan akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan, Pak Jana? Jadi gini ya Pak Jadi ya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kayak kurang kurang antusias Pak, kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, sehingga pembelajaran berjalan monoton Pak Jadi. Jadi menurut Pak Jana, apa sih yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi gini yang saya harapkan, solusi atas permasalahan yang tentang yang kurang antusias dari murid-murid saya tersebut mungkin Pak Jadi. Nah, menurut Pak Jana sendiri ya, ini hal apa saja yang membuat murid-murid tersebut kurang antusias Pak dalam pembelajaran bersama Bapak pada saat di kelas tersebut? Nah, kalau menurut saya sih, saya ingat-ingat kembali yang
hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yaitu yang pertama pembelajaran, mungkin ya pembelajaran seperti sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya selalu mendominan untuk berbicara Pak Jadi, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan mungkin terhadap murid saya untuk berpendapat, mengemukakan pendapatnya dalam berbicara pada pembelajaran saya, sehingga murid-murid tersebut mungkin proses pembelajarannya hanya berjalan komunikasinya satu arah dari saya saja mungkin. Nah, kan begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Kira-kira apa? Gimana ya? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan Pak. Nah, saya setuju sebenarnya Pak dengan pendapat Bapak tadi. Lalu menurut pendapat Bapak yang tadi, apa saja yang bisa membuat murid-murid tersebut merasa senang Pak dan tidak bosan dalam segi pembelajaran seperti itu? Paling menurut saya apa sih, pembelajaran harus terpusat pada murid Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking mungkin Pak, atau games dalam pembelajaran yang lebih menarik Pak. Nah, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas Bapak yang Bapak ajar? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Adakah sumber buku belajar yang Bapak gunakan selain buku teks? Saya pikir ya Pak, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel yang ada di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi seperti aplikasi yang sedang booming sekarang ini, bisa misalkan di Canva atau TikTok, mungkin seperti itu Pak. Nah, betul sekali Pak. Nih, saya yakin Bapak, bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, pasti akan membuat murid-murid tersebut antusias Pak dalam belajarnya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini nih? Rencana Bapak? Mungkin yang pertama ya Pak ya, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang tadi saya sebutkan Pak, yang seperti anak disuruh nonton video di YouTube, di Instagram, dan juga mungkin yang sekarang lagi booming itu TikTok ya Pak ya. Terus yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Pak. Istilahnya ya gini Pak ya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa Pak, tapi mereka memang senang dan mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital Pak. Nah, bagus sekali Pak itu rencana Bapak ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini nih? Pada saat Bapak sudah merencanakan, komitmen Bapak gimana nanti ke depannya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan Pak, dengan menggunakan banyak sumber belajar, tidak hanya melalui buku saja Pak. Misalkan menggunakan sumber belajar yang bisa mengeksplor anak tersebut, misalkan tadi yang saya sebutkan dari YouTube, dari Instagram, ataupun dari TikTok, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Pak, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan mengerjakan tugas sesuai minat bakat mereka Pak. Wah, bagus sekali nih Pak nih. Saya sangat mendukung nih komitmen Bapak. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak yang Bapak harapkan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jadi atas waktunya ya untuk berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Pak Jadi. Amin. Sama-sama Pak Jana. Terima kasih Pak Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jadi dan Pak Jana yang sudah mempraktekkan ya coachingnya ya, dimana itu adalah proses observasi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke fase pasca observasi ya. Berarti saya harus berbincang dengan coachnya, yaitu Pak Jadi ya. Oke. Baik Pak Jadi, Bapak kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Pak, hasilnya pada saat saya melaksanakan coaching untuk Pak Jana sendiri, alhamdulillah baik. Coaching saya sudah menemukan solusi Pak dari apa yang tadi merasa beliau
permasalahkan seperti itu. Baik, ya, alhamdulillah sekali ya Pak Jadi. Nah, baik Bapak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Jadi sampaikan di awal. Baik Pak. Oke, nah apa yang sudah Pak Jadi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Pak? Nah, yang pertama kan tadi apa yang saya lakukan untuk pencapaian indikator tersebut. Yang pertama tadi saya memberikan kehadiran penuh Pak pada saat proses coaching tadi dimulai dengan coach saya. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coach saya tersebut. Dan saya memberikan pertanyaan bobot untuk menggali potensi-potensi dari yang dimiliki oleh coach saya. Oke, siap. Baik Pak. Setelah saya observasi, memang Pak Jadi sudah melakukan coaching dengan bagus ya Pak? Ya, terima kasih Pak sudah menyampaikan penanya saya selama proses coaching ini. Iya, baik. Selanjutnya, apakah langkah-langkah Pak Jadi untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot tersebut, Pak? Nah, untuk mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot, nanti saya akan melaksanakan refleksi, Pak. Refleksi pada diri saya terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal dengan mencari referensi-referensi yang lain seperti itu. Oke, baik Pak Jadi. Jadi kapan rencana Pak Jadi akan mencari referensi tersebut, Pak? Rencananya saya akan segera laksanakan Pak secepatnya di sekitar minggu-minggu ini. Oke, nah baik Pak, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Pak Jadi ke depannya seperti apa ya Pak? Siap Pak, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Jadi. Mudah-mudahan hasilnya dalam praktek ini tidak ada kendala ya. Terima kasih Pak Jadi Ya, dan Pak Jana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.